Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leoni dengan NIM 21053151 pada mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan penggunaan fungsi logika if pada Microsoft Excel. Fungsi logika if atau disebut dengan rumus if ini merupakan suatu rumus yang ada pada Microsoft Excel yang akan mengeluarkan hasil berupa perbandingan sebuah nilai. Rumus if ini memiliki dua hasil. Hasil yang pertama yaitu bernilai benar atau true dan hasil yang kedua bernilai salah atau false. Jadi, fungsi if ini akan melakukan evaluasi terhadap uji logika, kemudian akan menghasilkan suatu nilai benar atau salah. Nilai benar akan didapatkan apabila kondisi terpenuhi, dan nilai salah didapatkan apabila kondisi tidak terpenuhi. Fungsi logika if ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah fungsi if tunggal, yaitu fungsi if yang terdapat satu syarat dan juga satu pilihan. Yang kedua adalah fungsi if ganda, yaitu fungsi if yang memiliki banyak syarat dengan satu pilihan. Dan yang ketiga adalah fungsi if majemuk, yaitu fungsi if yang memiliki banyak syarat dan juga banyak pilihan. Pada tabel pertama ini, saya telah membuat sebuah contoh tabel yang berjudul Daftar Nilai Biologi kelas 12 MIPA 3. Di sini sudah terdapat nilai dan juga telah disediakan rata-rata dari keempat nilai ini. Jadi, dengan menggunakan rumus logika if, kita akan mendapatkan keterangan berdasarkan rata-rata. Kita akan mencari sebuah perbandingan apabila yang pertama itu perbandingannya jika rata-rata sama dengan atau di atas 75, maka keterangan tuntas. Dan yang kedua, jika rata-rata di bawah 75, maka keterangan remedial. Jadi di sini kita gunakan nilai untuk true-nya itu adalah tuntas dan nilai untuk false di rumus itu adalah remedial. Caranya yaitu kita klik sama dengan, kemudian kita pilih if. Di sini akan muncul keterangan if dalam kurung logical test, value if true, dan value if false. Dalam bagian logical test ini, kita klikkan salah satu dari sel rata-rata ini karena rata-rata ini akan kita bandingkan yang akan dijadikan untuk acuan apakah bernilai benar atau salah. Kita klikkan sel di bagian rata-rata ini, di bagian sel ini, sel H5. Kemudian kita tuliskan perbandingannya di sini diminta adalah rata-rata sama dengan atau di atas 75. Berarti H5 lebih besar sama dengan 75. Kemudian koma. Kemudian kita masukkan value if true-nya yang kita gunakan adalah tuntas. Beri tanda petik, kemudian ketik tuntas, koma, kemudian bagian value if false-nya yaitu keterangannya remedial. Tanda petik lagi, kita ketikkan remedial, kemudian tutup kurung, lalu enter. Maka di sini akan muncul sebuah nilai yang dihasilkan yaitu bernilai benar yaitu tuntas. Untuk melanjutkan pencarian keterangan ke bawah, kita tinggal tarik bagian sel ini di bawah kanan, tarik ke bawah. Nah, di sini secara otomatis menggunakan rumus if ini akan muncul keterangannya berdasarkan perbandingan tadi. Di sini ada tuntas, di sini remedial karena tidak sesuai dengan perbandingan rumus. Di sini rata-ratanya 70,5, sedangkan yang diminta adalah sama dengan ataupun di atas 75. Jadi kalau di bawah 75, maka dia bernilai remedial. Yang kedua yaitu ada if dengan banyak syarat dan satu pilihan. Jadi hasilnya itu ada true dan false-nya itu dipilih antara satu. Kemudian syaratnya di sini saya buat ada 3. Ada umur, tinggi badan, dan juga nilai tes. Di sini saya sudah mencontohkan sebuah tabel. Pada bagian status ini akan diisi menggunakan rumus if. Klik sama dengan, kemudian pilih if. Setelah itu kita masukkan rumus N. Rumus N ini artinya adalah dan kita gunakan pada if yang banyak syarat.
Yang pertama yaitu kita pilih syarat yang pertamanya yaitu umur. Kita klikkan sel di umur ini, sel D4. Kemudian di sini kan syaratnya diminta adalah umurnya itu 20 sampai 25. Maka D4 lebih besar sama dengan 20. Kemudian kita komakan dan kita klik lagi di sel umur ini, lebih kecil sama dengan 25. Kemudian koma, lalu kita pilih N kembali untuk logika yang keduanya, yaitu syarat di tinggi badan. Kita klik di sel M4, kemudian di sini karena syaratnya tinggi badannya adalah 150 sampai dengan 156, maka M4 lebih besar sama dengan 150, koma, klik lagi di sel ini yang sama, lebih kecil sama dengan 156. Kemudian kita koma lagi, dan kita masukkan untuk syarat ketiga, pakai N kembali. Kemudian kita klikkan sel di nilai tes ini. Yang diminta adalah nilai tesnya minimal 120, berarti F4 lebih besar sama dengan 120. Kemudian kita tutup kurung hijau untuk yang syarat ketiga, tutup kurung lagi yang warna ungu ini untuk syarat yang kedua, dan tutup kurung lagi untuk syarat yang pertama adalah tutup kurung yang berwarna merah. Kemudian kita klik koma, kita masukkan bagian value if true-nya. Value if true-nya itu adalah perbandingan yang bernilai benar, maka dia akan diterima. Kita ketikkan diterima. Koma untuk value if false-nya, yaitu statusnya akan ditolak. Kita ketikkan ditolak. Kemudian tutup kurung akhir lalu enter. Nah, maka di sini statusnya diterima karena dia memenuhi ketiga syarat ini. Di sini umurnya 20, tinggi badannya 151, dan nilai tesnya di atas 120 yaitu 135. Maka dia akan memenuhi syarat semuanya, dia akan bernilai benar yaitu diterima. Untuk melanjutkan pencarian ke bawah, kita tinggal tarik bagian sel ini ke bawah. Nah, ini hasilnya. Di sini akan langsung nilainya itu adalah salah, maka dia ditolak. Karena di salah satu syarat dia tidak memenuhi, yaitu di bagian tinggi badan ini dia 149, sedangkan syaratnya adalah kisaran 150 sampai dengan 156. Selanjutnya kita masuk ke fungsi if dengan banyak syarat dan juga banyak pilihan. Syarat di sini saya buat ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Maka di bagian predikat ini akan terisi interval predikat, apakah dia A, B, C, atau D. Predikat ini akan berisi nilai A apabila nilainya itu lebih besar sama dengan 91, dan bernilai B apabila lebih besar sama dengan 83 sampai dengan 91. Jadi nilainya itu kisaran 83 sampai dengan 91. Tapi di sini 91 tidak masuk, berarti sampai dengan 90. Nilai predikatnya akan bernilai C apabila nilainya itu di atas 75 sama dengan 75 sampai dengan 83. Kisaran 75 sampai dengan 82 karena 83 tidak masuk. Dan yang terakhir adalah apabila nilainya itu lebih kecil dari 75 atau kurang dari 75, maka akan bernilai D. Kita masukkan rumusnya sama dengan, kemudian kita pilih if, lalu kita klikkan sel di bagian nilai ini, D4, kemudian kita masukkan syarat yang pertama, besar sama dengan 91. Kemudian koma, lalu kita masukkan pilihannya, apabila besar sama dengan 1, maka bernilai A. Koma kembali, lalu if lagi. Kenapa kita pilih if lagi? Karena kita akan menggunakan if-nya itu adalah if majemuk, yaitu banyak syarat, jadi banyak if-nya. Kita klikkan sel yang sama, kemudian untuk syarat yang kedua yaitu lebih besar sama dengan 83, koma, maka akan bernilai B. Kemudian
if kembali untuk syarat yang ketiga, kita klikkan sel yang sama, lebih besar sama dengan 75, koma, akan bernilai C, koma, kemudian untuk syarat yang keempat kita klikkan if lagi, kemudian kita klikkan di sel yang sama, lebih kecil dari 75, kemudian kita masukkan nilainya itu adalah D. Nah, untuk syarat yang terakhir ini kita bisa tuliskan seperti ini, ataupun cara yang keduanya yaitu setelah pilihan dari syarat yang ketiga ini C ini, maka langsung saja kita masukkan nilai false-nya yaitu D. Jadi, jika tidak termasuk di antara tiga syarat ini akan bernilai D, yaitu di bawah 75. Langsung kita masukkan value if false-nya D. Kemudian kita beri tutup kurung. Kemudian enter. Nah, di sini nilai 77 predikatnya C. Kita cek nilai C yaitu kisaran 75 sampai dengan 83 benar. Untuk mencari predikat sampai ke bawah ini, tinggal kita tarik ke bawah di bagian sel ini. Akan keluar hasilnya secara otomatis. Di sini nilai A 95 karena dia lebih besar dari 91, jadi sesuai. Sekian video penggunaan rumus fungsi logika if dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.